Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kutu Buku Club. Ya, Iya, terima sama-sama. kasih Terima kasih sudah diajak ngobrol. sama Elis juga yang mengusulkan untuk Kutu Buku Club membaca buku Sarongnya ini. Jadi kita semua sekarang banyak belajar dari buku ini dan juga terhibur tentunya membaca buku ini. Baiklah, Mas Toska, malam ini sudah hadir berapa ya? 14 orang dengan Mas Toska, walaupun sebenarnya di Kutu Buku Club ini udah lebih dari itu ya membersnya. Nanti mungkin akan banyak lagi yang bergabung yang ini. Sebenarnya jam 7 kita baru mulai, tapi nggak apa-apa. Sudah hadir. Dan yang Mbak Elis yang mengundang Mas Toska udah memberikan latar belakang tentang perkumpulan kami? Belum sih, cuman dikasih tahu ada pecinta buku itu sama pernah diskusi banyak novel ya. Oke. Jadi memang Kutu Buku Club ini, perkumpulan Kutu Buku ini berkembang secara organik begitu aja ya, dari pertemanan ya, dimulai dari Mbak Lili sama Mbak Indrina yang dua-duanya kebetulan belum hadir tapi nanti akan join, di mana mereka itu ingin lebih banyak mengetahui tentang sastra Indonesia, buku-buku Indonesia, karena awal-awalnya beberapa members awal itu banyak yang lebih sering ngomongnya itu bahasa Inggris gitu. Jadi kita banyak novel bahasa Inggris. Nah, kenapa kita tidak lebih banyak menghargai novelis Indonesia? Nah, itu komitmen kita waktu itu, sehingga bukan hanya bukunya yang harus kita baca adalah buku Indonesia dengan pengarang Indonesia, tapi selama kita berjumpa di Kutu Buku Club, kita juga harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh mengalih ke bahasa Inggris, karena sehari-hari kita kadang-kadang suka berbicara tanpa sadar memakai bahasa Inggris. Kebetulan pakai bahasa Indonesia. Jadi itu ide awalnya seperti itu, tapi terus jadi berkembang, jadi hobi ya, kita juga jadi seneng membacanya. Selalu. Sudah berapa tahun, Mbak Zaza? Kita sebenarnya mulainya dari pandemi juga sih, karena pandemi ya. Oh, pandemi. 2020 ya. Banyak waktu, kenapa tidak lebih produktif ya? Kita berdiri tengah-tengah pandemi ya. Udah berapa tahun ya kita? 2 tahun lah. Dari bulan Juni 2020 ya? Iya. Mau jalan 3 tahun. Oh ya, ini tahun kedua. Mau jalan 2 tahun. Ya. Jadi sudah cukup banyak buku yang kita bahas ya. Ada buku Ayu Utami juga. Bilangan Fu waktu itu yang katanya inspirasinya dari tokohnya itu dari Mas Toska ya, buku itu. Enggak tahu, tapi saya sering nemani dia jalan ke gunung dulu pas dia nulis Bilangan Fu. Ya. Ditulis sih di kata pengantarnya bahwa buku itu juga ada pengaruh dari pertemanan yang dia dengan Mas Toska. Kalau di sini malah dia yang ngasih kata pengantar. Iya, betul. Ya, kita juga pernah mengundang di klub ini Ayu Utami dan membahas bukunya itu yang kita baca, Bilangan Fu, buku itu. Ya, jadi udah banyak juga, ada pernah Dwi Lestari bukunya, Aroma Karsa ya, lalu bukunya siapa lagi? Inggita, coba buku-buku siapa aja yang udah kita bahas, inget nggak kamu? Lela Hudori. Lela Hudori, Laut Bercerita ya. Itu bagus-bagus ya. Ahmad Fuadi, Reda, ya. Redana. Banyak lah. Banyak. Ya, terakhir Mas Toska, kita Bumi Manusia kita bahas bulan lalu dengan menghadirkan putrinya juga hadir dan juga ahli tentang buku itu. Siapa Mbak Natali? Muhammad Ibnu Wahyudi Idan dari dosen Fakultas Ilmu Budaya. Kira-kira begitu perkenalan awal kami. Iya, senang bisa kenal sama. Saya Sasa Yusar Yahya, salah satu anggota juga. Dan untuk malam ini moderator kita adalah Mbak Uli yang akan menjadi moderator, dan Mbak Uli juga adalah yang aktif dan di dunia penerbitan ya, jadi dia juga banyak tahu seluk-beluk tentang dunia penerbitan. Baiklah Mbak Uli,
saya serahkan kepada Anda untuk memulai sesi malam ini. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sasha. Salam kenal Mas Toska, aku manggilnya Mas Toska ya. Ya, salam kenal Mbak Uli. Ya. Panggil aja Uli. Uli ya. Nah, untuk 1 jam ke depan kita biasanya akan ada tanya jawab dari para peserta. Tapi sebelumnya mungkin aku mau ini aja mau berbicara kalau membaca buku ini kita tuh diperkenalkan dengan hutan. Iya. Hutan dengan permasalahannya yang dengan ada kesewenangan, kekerasan, intimidasi, kekuasaan, bahkan ada kasih sayang dengan cerita sepasang anak manusia ya, yaitu diwakili dengan 2 tokoh yaitu Karen dan Husin ya, Mas Toska ya. Iya, ya. Malah ceritanya mungkin yang buat saya yang menarik itu adalah justru tentang hutannya gitu. Jadi kalau boleh Mas Toska sebelum teman-teman bertanya bisa cerita sedikit nggak latar belakang diterbitkannya buku ini dan kenapa juga tentang hutan sebelum nanti dilanjutkan dengan teman-teman dari Kutu Buku untuk bertanya. Iya, terima kasih Uli. Ya memang niat saya nulis tentang hutan sebetulnya. Tentang hutan, tentang persoalan-persoalannya, dan kebetulan sejak tahun 2008 itu saya terlibat dengan petani Sarongge untuk menghutankan bukit-bukit yang gundul di kaki Gunung Gede ya, di Sarongge. Jadi keinginan saya nulis itu memang ingin bercerita tentang hutan, tentang keadaan hutan, tidak hanya yang jelek problemnya yang banyak itu, tapi juga memperkenalkan hutan tropis, kekayaan hutan tropis, jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Dan karena itu setiap bab saya mulai dengan jenis tumbuhan tertentu kan. Jadi memang bermaksud memperkenalkan pohon-pohon itu yang secara endemik kita temukan di hutan Jawa itu terutama nama-nama bab itu. Ya, cuman waktu mulai pengen nulis itu saya memang sebetulnya background saya selalu nulis reportase ya. Buku-buku saya sebelum Sarongge itu selalu laporan jurnalistik. Yeah. Nah, waktu itu saya sedikit menanyakan ke saya sendiri ya, kalau untuk biar dibaca orang banyak, gimana dibuat lebih fiksi gitu, lebih fiksi. Jadi cerita-cerita percintaan, cerita Karen dan Husin itu sepenuhnya fiksi sebetulnya. Tapi memang saya buat untuk menarik orang supaya tertarik pada persoalan hutan, persoalan yang mungkin tidak menyenangkan atau menarik buat banyak orang gitu ya. Saya ingin sekali memperkenalkan hutan ke pembaca kita dan terutama anak-anak muda gitu ya, biar mencintai hutan, menyukai gunung, dan juga mengenal salah satu upaya yang saya anggap penting sekali dalam persoalan reforestasi itu adalah dalam kasus Sarongge bagaimana petani terlibat dan menjadi subjek dari upaya menghutankan lagi bukit-bukit yang semula gundul, padahal itu bagian dari Taman Nasional. Jadi itu background-nya, dan saya tulis memang selama pendampingan dengan petani-petani itu nyicil gitu. Saya mulai 2008 kerja di Sarongge itu dan belum langsung nulis sih. Tapi sekitar tahun 2010, 2011 saya mulai menyusun sedikit-sedikit, dan buku itu selesai diterbitkan pertama kali tahun 2012 ya oleh Dian Rakyat. Kira-kira gitu latar belakangnya. Oke, jadi sebenarnya tujuannya adalah tentang hutannya ya. Iya, dan cerita fiksinya hanya ya sebagai bumbu. Itu kedua tokoh itu apakah memang ada yang figur yang ini nyatanya? Yang nyata enggak, tapi ada beberapa karakter yang saya kombinasikan gitu ya. Jadi dia menjadi imajinasi aja, tetapi inspirasinya ada beberapa tokoh dalam pergerakan lingkungan hidup, orang-orang Walhi, orang-orang Greenpeace gitu. Tapi tidak menjadi, bukan satu
aktor gitu ya, dia anu aja, dibayangkan saja. Oke. Dan ini novel saya pertama, fiksi saya pertama. Saya Iya belum nih. pernah nulis novel, cerpen. Sekarang sih makin senang nulis cerpen dan ya setelah itu saya bikin novel kedua juga. Ya biasanya Mas Tosca ini ya buku jurnalistik ya seperti Iya, contoh jurnalistik. yang Liputan-liputan ya. 27 Juli juga. 27 Juli, terbunuhnya Udin. Iya. Terus banyak kasus kekerasan etnis ya sejak tahun 98 itu banyak sekali buku yang kita terbitkan dulu dengan lembaga ISA ya. Belasan buku itu. Terus buku Megawati saya 2 kali nulis ya. Oh. Bagus. Tentang biografinya? Bukan, angle peristiwa ya. Jadi peristiwa 27 Juli, lalu dari sisi Mega juga dia perlawanan dia untuk Orde Baru itu saya pernah nulis judulnya Pantang Surut Langkah itu dari buku Megawati. Mungkin karena dengan latar belakang jurnalistik ini jadi lebih banyak hal kekerasan yang ada di kepalanya Pak Tosca untuk disampaikan ya Pak ya. Yang paling langsung adalah dirusaknya hutan, yang itu mengganggu betul saya dalam menulis itu ya. Hutan kita rusak intensif sekali ya, pernah sampai 2 juta hektar per tahun di Gundul ya. Sekarang sih agak turun. Mungkin juga karena sudah hampir habis jadi turun. Oh ya, saya pernah baca di mana di salah satu ketika launching buku ini kalau nggak salah seorang menteri kehutanan ada aja Pak ya. Pada saat launching buku ini dihadiri oleh menteri kehutanan ya. Saya lupa tapi kelihatannya di kantor Menteri Kehutanan pernah di launching gitu. Kalau saya launching yang saya ingat di Salihara sama Ayu. Kemudian ada beberapa kota sih saya roadshow dulu ya ke Denpasar, itu disponsori Body Shop dulu, keliling-keliling kota. Tapi di Kementerian Kehutanan waktu itu menterinya Pak Zulkifli Hasan ya. Hasan ya. Nah, dia beli cukup banyak kelihatannya untuk dia bagi ke. Nah dengan ada buku ini apakah ada dampak bagi Kementerian Kehutanan? Enggak sih, enggak ada. Sayang banget ya berarti. Hutannya makin rusak aja dan zaman Pak Zul itu termasuk paling intensif ya di deforestasinya paling intensif. Sayang banget ya padahal kan maunya message-nya juga sampai ya Pak ya. Iya, ternyata ya enggak mudah juga kan itu. Dia mengapresiasi upaya petani yang mereforestasi itu ya sampai dia datang 3 kali ke Sarongge. Pak Jul itu. Malah dia ajak Pak SBY tahun 2013 ke Sarongge ya. Tapi ya kelihatannya baru gimmick aja ya, belum mengubah polisi dasarnya. Sayang sekali ya. Nah, bicara Sarongge juga ceritanya seru juga kali Pak ya. Tapi sebelumnya mungkin saya buka dulu untuk pertanyaan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Mbak Ati tuh. Mbak Ati? Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Mas Tosca, bukunya ini sangat luar biasa menarik ya dari segi pengetahuan. Saya pertanyaan pertamanya, Mas Tosca pendapatnya mengenai ibu kota baru itu bagaimana? Itu hubungannya dengan food estate karena menurut kalau dilihat food estate itu mungkin ada kepentingannya ya, tapi bagaimana untuk mengimbangi dengan environment, dengan lingkungan hidup, karena selalu dikatakan food estate itu berguna untuk perekonomian suatu negara. Tapi apakah ada titik temu, ada contoh yang baik di dunia mengenai food estate yang berhasil? Itu pertanyaan saya yang pertama. Saya tidak setuju dengan pendapat food estate itu solusi yang baik, itu menurut saya keliru ya. Food estate sudah terbukti gagal di beberapa kali coba di Indonesia juga nggak berhasil ya.
Tapi saya nggak tahu kalau hubungannya sama ibu kota mungkin harus dipisah dulu ya. Food estate ini kan satu konsep untuk membuat pertanian terpusat dengan area yang cukup besar ya. Dan biasanya tempat-tempat itu bukan tempat pemukiman, jadi petaninya harus didatangkan, hutannya kadang harus dibuka. Ya. Jadi sangat destruktif itu di awalnya. Saya lihat sih nggak berhasil. Pak Harto pernah nyoba mau bikin sawah 1 juta hektar ya di Kalimantan Tengah itu, dan sangat jelas itu gagal total ya, karena hutan gambut tidak cocok untuk padi. Itu yang pertama. Jadi kemudian di situ juga bukan daerah yang petaninya siap untuk menjadi peserta atau subjek dari pertanian itu. Jadi dimigrasi kan. Kalau kita lihat sekarang sudah sangat jelas itu gagal total 1 juta hektar rencana bikin sawah itu. Dan sayangnya Pak Jokowi mengulang ya, mulai dari Pak SBY juga mengulang di Merauke, bahkan di Kalimantan juga dicoba lagi. Saya kira tidak ada bukti food estate berhasil. Bagaimana dengan di Thailand? Saya belum tahu detail Thailand ya. Cuman setahu saya di sana juga basisnya selalu petani ya, bukan korporasi yang buka lahan baru gitu. Kalau pertanian Thailand itu kan maju karena peran negara di dalam riset dan pengembangan pasar itu sangat terasa ya. Misalnya anggrek atau sayur-sayur atau buah-buahan itu di riset yang bagus. Kayak durian montong itu kan aslinya sebenarnya durian kita dari Bogor. Cuman di sana dikembangkan jadi bagus dan hasilnya lebih produktif. Dalam soal itu tepat peranannya. Tapi kalau approach-nya adalah membuka suatu lahan baru yang masif dan saya kok belum lihat yang begitu di Thailand. Mungkin Anda ada contoh di Thailand? Saya tidak punya contoh, cuman saya merasa semua produk-produk di Inggris sekarang itu semua datangnya dari Thailand, dan karena kalau dilihat mereka tuh bisa membuat itu sebagai satu industri di mana mereka memasok untuk semua negara. Jadi negara-negara Asia lain membeli dari hasil Thailand. Jadi saya bertanya apakah itu karena tapi itu subjeknya tetap petani itu. Saya pernah lihat pertanian sayur di Thailand itu ya petani yang lama diberi injeksi dari riset. Raja sangat besar peranannya dalam melakukan riset. Risetnya bagus, sayurnya jadi sangat produktif. Lalu marketingnya dia support sampai networking sampai ekspor ke luar negeri itu. Kalau buka outlet disupport oleh negara itu. Jadi bukan karena food estate sebetulnya. Kalau Indonesia melakukan hal yang sama mungkin akan berhasil. Kopi misalnya, kopi kita ini kan enggak disupport dengan benar oleh negara sebetulnya. Jadi produktivitasnya rendah sekali, sekarang kesalip sama Vietnam. Kita dulu juara 2, 3, sekarang paling 5 ya produktivitas per tahun itu. Dalam 15 tahun terakhir produksi kopi kita enggak meningkat. Tapi kalau kemudian solusinya negara membuka plantation dengan konsep food estate, saya cukup yakin akan gagal. Tapi kalau membuat research, mendukung permodalan pasar untuk 1 juta petani kopi yang sudah ada, nah itu mungkin bisa berhasil. Baik. Terima kasih. Oke, kalau emang harus dimulai itu enaknya mulai dari mana ya? Selain emang tetap harus dari pemerintahannya sekali. Dari kepala pemerintahannya harus juga tegas banget ya, Pak Mas Torka ya. Iya, cuman ya menurut saya harus arahnya benar juga. Kalau kayak food estate itu nggak berhasil. Kita udah lihat di Kalimantan, Merauke juga sama. Merauke itu kan petaninya nggak ada, Mbak. Jadi kalau mau bikin besar-besaran dari sana pasti harus datangin petani Jawa. Dari Jawa ya. Iya.
Oke. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ya, dengan Mbak Muti mungkin silakan. Oke. Terima kasih. Saya mau bilang sebelumnya, saya sebenarnya senang banget sama ini buku karena plotnya. Gimana dari tiap bab itu, menurut saya kok pinter banget ya, bisa nyambungin dari tumbuhan, terus ke plot cerita di bab itu. Itu gimana ya Pak, kok bisa kepikiran itu ya? Terus yang kedua, terus terang saya agak-agak yang, wah ini kok plotnya bisa nyambung ya dari pohon ini, terus dianggap kayak jadi tokoh ini seperti pohon itu gitu loh. Jadi saya terus terang saya juga merekomendasikan buku ini untuk anak-anak saya baca. Karena kan dari cara pandangnya juga berbeda dan juga ada unsur-unsur sejarah yang mungkin anak-anak kita kan udah nggak tahu karena kan mereka nggak hidup di zaman Soeharto ya waktu itu ya, belum pada lahir. Nah, terus juga saya mau bertanya, apakah ada tokoh di dalam buku ini yang merupakan Mas Tosca sendiri di dalam buku ini? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Tadi saya pikir tokohnya Asep Pak. Terus yang ketiga saya mau nanya kalau misalnya Mas Tosca mempunyai kuasa gitu ya, punya power gitu ya, untuk memperbaiki itu kira-kira atau menjadi menteri atau gitu, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki yang masalah-masalah yang terutama dari lingkungan ini, apa yang kira-kira Mas Tosca bisa usulkan gitu? Ya, jadi menteri saya nggak bisa juga ngutus. Bukan menteri ya, tapi maksudnya kalau punya ada ini cuma istilah aja ya. Ya. Jadi mungkin pertama kita harus ubah cara pandang terhadap hutan ya. Pemanfaatan hutan itu kan selama ini model ekstraktif aja. Itu ya kalau ditebangin jadi kayunya itu ada value gitu. Dijual atau jadi bubur kertas atau jadi sangat menyederhanakan. Seharusnya value hutan harus dilihat dari fungsi yang jauh lebih banyak daripada itu. Jadi cara penggunaannya harus lebih lebih lihat banyak aspek gitu. Tidak hanya ekstraktifnya itu. Itu yang pertama ya, pandangan kita terhadap hutan, jangan terlalu juga jangan ngambil terus gitu berpusat pada kemauan orang yang kan kita selalu didominasi oleh itu ya, harus tumbuh sekian persen dan ya kemudian sangat menyederhanakan dan banyak sekali yang hilang dari hutan yang kita nggak sadar gitu, hanya karena kita mau ambil kayu atau bikin sawit, kebun sawit. Jadi mesti sudah dihentikan ya cara lihat begitu. Yang kedua subjeknya jangan sekarang ini kan sepanjang sejarah pembangunan ya, bukan hanya mulai Soeharto ya, sebetulnya dari zaman VOC itu, VOC kan menganggap hutan kita juga sama aja di sumber kayu jati untuk industri mereka. Nah, bagaimana digeser supaya masyarakat, terutama yang tinggal sekitar hutan itu, menjadi pelaku-pelaku yang mendapat manfaat, tapi juga diajak bertanggung jawab. Jadi yang kedua ini lebih ke pendekatan sosial politiknya gitu. Kalau sekarang sih ada agak lumayan ini Pak Jokowi yang paling bagus polisi dia sebenarnya tentang perhutanan sosial itu bagus sekali. Ya, itu bagaimana Pak? Kan sekarang ada area hutan negara yang bisa dipercayakan kepada kelompok tani atau masyarakat adat atau lembaga desa untuk seperti dulu swasta diberikan HGU. Tapi ini HGU kecil-kecil, hak guna pemakaian diberikan 35 tahun untuk kelompok tani yang mungkin hanya 30 orang, areanya hanya 30 hektar. Tapi itu menjadi sangat dekat hubungannya dengan petani itu dan dia akan bertanggung jawab ya karena itu menyangkut masa depan keluarga mereka. Nah itu
Pak Jokowi kan sebetulnya targetnya 12,7 juta hektar hutan yang diserahkan pada perhutanan sosial ini. Tapi ini tinggal 2 tahun masa jabatannya itu baru selesai 30% ya. Jadi Itu di area mana, Pak? Di pulau mana? kalau di Jawa itu bekas-bekas tanah yang dulu diberikan mandat kepada perhutani. Itu 1,1 juta hektar harusnya dikasih ke petani di Jawa. Itu baru selesai 400.000 mungkin. Jadi yang 11 juta di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, ya, yang bisa ngajukan masyarakat adat, lembaga desa, ya. Itu sebetulnya polisi yang bagus. Itu switch untuk tidak hanya swasta besar yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan akhirnya merusak, ya. Tapi juga sekarang masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Jadi kalau policy harus ada perubahan sudut dari kepentingan manusia saja menjadi kepentingan lebih menyeluruh, ya, hutannya, satwanya, tumbuhan, dan manusia juga pada akhirnya. Yang kedua, secara subjek, ya. Subjek itu terlalu lama kita hanya mengistimewakan korporasi, ya. Pak, itu kalau misalnya kendala kena cuma 30%, kendalanya sebenarnya ada di mana ya? Ada banyak sih, ada banyak. Itu resistensi dari lembaga yang selama ini diberi menguasai, ya. Itu cukup besar. Kalau di Jawa ini hambatannya perhutani. Karena perhutani kan sebelum ini diberi wewenang 2,4 juta hektar di Jawa. Terus dikurangi 1,1 juta. Jadi dia keberatan lah itu. Makanya sering sekarang ada demonstrasi perhutani kan. Dalam bulan terakhir ini sudah ada berapa kali demonstrasi karyawan perhutani. Oh gitu ya. Ya, mereka menolak rencana distribusi lahan ke kelompok tani itu. Kalau di luar Jawa itu sebetulnya swasta yang terlanjur diberi, kadang-kadang lahannya berimpit, kadang-kadang, ya. Yang itu bisa menjadi hambatan. Lalu yang kedua, masalah pengakuan masyarakat adat itu menjadi hambatan. Jadi kalau masyarakat adat mau mengajukan izin untuk perhutanan sosial, dia harus diakui dulu entitas masyarakat adatnya oleh bupati. Itu sedikit sekali bupati yang mengeluarkan surat pengakuan itu. Jadi bupatinya lebih suka kerjasama dengan swasta untuk bikin kebun sawit, bikin pertambangan. Uangnya di situ. Banyak duitnya, Ya, Pak, ya. itu masalahnya. Jadi Akhirnya muter-muternya situ aja. Hal yang sama juga mentality di kehutanan masih begitu. Jadi kehutanan juga belum terlatih melayani kedatangan petani, kelompok tani yang hanya sendal jepit, minta izin hak guna, itu kan beda dengan kalau swasta datang dengan lawyernya dan lobbyisnya dan lain-lain. Jadi di kehutanan juga stuck gitu. Makanya baru 30%. Pak Jokowi teriak-teriak terus tapi mesinnya tidak jalan. Iya. Dan saya yakin nggak akan selesai 12,7 itu kalau 2 tahun lagi. Karena ini udah 8 tahun cuma 30%. Oh ya, makasih. Oke, berarti memang harus ada kesadaran dari kita semua untuk terlibat dalam hal ini ya, Mas Tosca ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya dengan Mas Yasir. Mas Yasir mau bicara langsung atau mau saya bacakan? Boleh Mbak, sambil tadi saya ngetik-ngetik. Mas Tosca, selamat malam. Malam Mas Yasir. Saya lagi dapat salam dari di laut Mas Yasir. Iya nih, ini pertemuan reforma agraria katanya. Di mana? Di Wakatobi. Oh. Sama teman Walhi, sama teman-teman dari pegiat konservasi yang ada di Indonesia. Iya. Dengan KPA bukan? Dengan ini ATR BPN. Oh, dengan ATR BPN. Oke. Iya. Pak ini Pak siapa namanya yang dari PSI itu? Wamennya ya. Apa? Tadi kalau lupa namanya wamennya. Ya tadi kumpul juga dengan Pak Wamen untuk ngobrol juga karena datang kita ya? mendorong datang karena di pertemuan di NGO juga kita membahas untuk memberikan seruan terhadap
proses-proses yang ada di Indonesia saat ini. Tadi malam juga sekapal bareng sih, diskusi lagi. Gitu. Mas, ini saya tertarik juga ya ketika bicara konteks lahan ya, karena saya juga mengenal kaitannya dengan konservasi dan sebagainya. Yang mempengaruhi itu Elis tuh. Jadi selama ini kan saya lebih banyak bergiat di isu desa dan isu-isu katanya dengan manusianya. Nah, pergulatannya Mas Tosca alami selama ini ketika bicara konteks lahan, bicara konteks bagaimana konservasi, bagaimana kesejahteraan petani, kan itu bukan yang mudah untuk disimbangkan ya. Nah, saya ingin tahu sampai sekarang ini proses di mana sih yang sisi paling berat ya ketika mendampingi petani, karena petani juga belum tentu merubah budaya. Saya pernah mendampingi petani di Bulukumba dari mengambil biji yang warna hijau jadi merah, kemudian menjemur pakai tidak di atas tanah, hanya pakai taplak satya, tapi kemudian dinaikkan untuk jadi pakai ring dan sebagainya. Itu kan proses yang tidak bisa dalam tempo 6 bulan ya, untuk mengajari hal tersebut. Menurut Mas selama ini pengalamannya ya, seberapa susah mendampingi ketika proses itu terjadi, yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan tentang peran negara ya. Memang peran negara saat ini pemerintah sudah banyak kebijakan, tapi dalam implementasi juga banyak persinggungan antar sektor. Tapi saya lebih ingin tertarik katanya dengan privat ya. Karena bicara bisnis kopi pasti ada privat off-taker yang ngambil bagaimana kopi itu bisa diambil untuk dibawa keluar ataupun dikonsumsi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Nah, selama ini apakah relasi yang terbangun itu secara setara ya antara tempatnya Mas Tosca dengan para petani, dengan off-taker lah. Apakah pengaturan harga itu, apakah negosiasi itu setara atau memang posisinya yang private itu yang selalu lebih dominan untuk mengatur. Terus yang ketiga katanya dengan tadi sampaikan oleh Mas Tosca katanya dengan modal ya. Tapi pengalamannya juga banyak ketika petani ataupun komunitas dikasih modal itu pasti habis untuk kehidupan subsistennya, untuk menjadi kehidupan sehari-hari. Nah, apakah menurut Mas Tosca ya, apakah lebih penting pasar ya selain modal? Pasti modal itu menjadi, kalau tidak disiapkan pasar dan tidak disiapkan kapasitasnya, apakah dua hal ini kaitannya dengan pasar dan kapasitas komunitas itu menjadi lebih utama? Karena saya ingin belajar juga, saya berandai-andai aja tadi ketika Elis kasih tahu, wah kalau saya punya lahan, kelola lahan dengan komunitas, merasakan bagaimana duka dan nestapa akhirnya, walaupun akhirnya bahagia, tapi saya ingin tahu pengalaman dari Mas Tosca. Karena saya itu aja sih. Terima kasih. Iya, apa ya, petani ini kan juga apa, manusia yang punya pikiran sendiri ya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa terlalu arah-arahkan mau kita gitu. Jadi mungkin ada bias juga ya, kalau disebut pendamping itu kan punya motif sendiri, punya dasar-dasar pikiran sendiri. Jadi makin lama sebetulnya saya merasa ya kita itu interaksi aja sama petani itu, dan belum tentu selalu kita yang benar dan atau kita paham gitu. Jadi mula-mula saya datang sebagai orang luar dan ingin jadi pendamping ya. Saya kira lama-lama sebetulnya saya ingin jadi petani aja biar nggak terlalu beda. Jadi saya sekarang juga buka kebun, macul juga. Jadi ya kira-kira biar lebih paham, walaupun tidak selalu sependapat gitu ya. Ya kira-kira jadi lebih ngerti kenapa begitunya. Misalnya soal petik hijau itu ya. Dulu kan saya selalu kita harus petik merah. Tapi kalau diperhatiin ya, kebun-kebun itu terutama yang perhutanan sosial dikasih negara itu pasti jauh tempatnya. Jalan itu 1,5 jam, 2 jam baru nyampe kebun ya. Bayangkan kalau harus petik merah cuma dapat 5 kilo, 6 kilo, pasti nggak ekonomis untuk petani. Jadi saya bisa memberi insentif. Kalau saya beli petik merah harga jauh lebih banyak, lebih mahal gitu ya. Tapi tetap aja ada petani yang lebih baik saya dapat uang sedikit tapi sekaligus daripada nunggu 6 kali panen walaupun akhirnya secara total lebih banyak. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak bisa kita paksa. Nggak bisa kita paksa. Jadi walaupun saya membuka off-taker dan saya mengusahakan izin dan lain-lain, ya
Kalau petani mau jual ke tempat lain, nggak masalah. Harus kita buka itu, karena kita nggak mengerti semuanya lah. Nggak mengerti semuanya. Juga tentang harga itu ya, kita harus terbuka supaya ada koreksi ya. Walaupun saya mencoba memberi harga yang lebih baik, lebih tinggi. Tapi sekarang Pak, market gila-gilaan ini tahun ini. Karena terutama Arabica ya, karena panen minim, jadi harga tinggi sekali. Dan kalau ada petani bisa mau jual ke tempat lain, ya menurut saya bedanya sekarang harus dengan kita harus bebaskan itu. Kan kita nggak mau kayak zaman VOC itu. VOC dulu kopi itu kalau berani jual ke orang lain bisa dihukum cambuk. Iya. Jadi, ya itu mikronya ya, mikro dengan petani saya kira kita jalanin aja Mas. Tidak semua juga yang kita sarankan atau anggap bagus bisa dikerjakan gitu. Jadi petani yang saya dampingi awal untuk kopi itu mula-mula 30 nanam kopi. Sekarang paling tinggal 10 itu yang survive ya, karena nunggu 3 tahun untuk panen itu benar-benar berat. Seleksi alam ya Mas ya? Iya, susah sekali untuk tahan 3 tahun itu. Jadi mereka yang kemudian sabar, kreatif juga, nyari penghasilan sela-sela itu ya. Ada yang nanam jahe di bawah kopi, nanam kapulaga, itu yang survive. Jadi tadi walaupun akses oleh negara dibuka, menjadi kesejahteraan itu masih jauh lagi jaraknya itu. Dan modal salah satu yang penting sih. Ya. Selain pasar tadi ya. Kalau enggak ada modal, apalagi untuk kayak di Sarung gini kan perubahan dari sayur yang perputaran tadinya cash flow-nya itu bulanan, 2 bulanan gitu. Kalau kopi 3 tahunan, kemudian memang setiap tahun ya setelah 3 tahun. Tapi nunggu 3 tahunnya itu jarang yang kuat kalau enggak disupport modalnya itu. Nah jadi dalam hal itu seperti seharusnya negara juga ambil peranan. Kalau untuk perusahaan sawit bisa ya memberi pinjaman modal yang bisa menanggung dia sampai nunggu 3 tahun baru panen. Kenapa ini nggak bisa? Gitu. Ya, dan kemarin juga sebenarnya dari beberapa kementerian, khususnya Kementerian Koperasi ya, itu sudah memundurkan juga untuk Mas Toska. Cuma kan prosesnya ini dana perguruan tuh PLDP itu. Dan apakah ini juga saya nggak tahu apakah di tingkat petani ataupun para pegiat itu menjadi karena menurut saya saat ini kan rezimnya rezim administrasi ya, jadi hidup baik selalu kemudian terbelenggu oleh administrasi yang sangat wah suruh ngumpulin syarat-syarat gitu apa tadi udah berhenti Mas, banyak berhenti di tengah jalan tuh ngurusin admin. Oke sih, terima kasih Mas Tos. Nanti saya sama Pak Gatot mungkin main ke tempatnya Mas Tos lah. Ayo main sini. Ya, ngobrol-ngobrol banyak di sana. Oke Mas, terima kasih Mas atas pembelajarannya. Sama-sama. Oke Mas Yasir, sudah terjawab ya Mas ya. Ternyata lama ya Mas Toska untuk bertani kopi 3 tahun lumayan berat juga ya buat petani ya. Berat yang itu tadi yang 30 pertama yang dapat izin perhutanan sosial itu saya perhatikan sekarang tinggal 10 lah yang survive ya. Tapi ya biasa petani juga secara alamiah belajar ya. Kalau ada yang sukses 10 orang tuh tetangganya mulai ikutan. Jadi pelan-pelan ada yang ikut ya. Ya. Saya akhirnya menikmati ya kita hidup sama-sama aja. Jadi agak susah bikin target-target atau ide ya, pemaksaan ide itu saya kira agak terlalu ngoyo lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Elsa, mungkin silahkan. Ya, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Mas Toska, pertanyaan saya gampang. Pertama, apakah Mas Toska ini perokok atau anti merokok seperti Karen?
Yang kedua, kalau di Sarongge sendiri ataupun di hutan-hutan lain yang Mas Tosca pernah pergi, apakah seperti cecenet atau alat-alat kontrasepsi yang dari obat-obat itu, para petani itu, para masyarakat yang kebanyakan tinggal di hutan, mereka memakai tumbuhan itu sebagai food as medicine, atau mereka lebih percaya obat yang beli di apotek gitu loh. Apakah mereka udah mendarah daging nih, kalau gue sakit ini saya makan ini, kalau saya mau ini saya makan ini. Apakah itu sudah di dalam jiwanya as food as medicine? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, dulu saya perokok berat, Mbak. Saya dulu 2 bungkus lah sehari itu, gudang garam filter. Sampai saya. Terus kenapa bertobat, Mas? Saya sampai mendirikan KBR, saya masih merokok. Jadi saya merokok dari tahun 82 sampai 2003, 30 tahun ya. 30 tahun. Tapi 2003 saya langsung berhenti dan tapi tidak menjadi anti rokok juga. Teman-teman saya tetap banyak yang merokok. Cuman saya ingin kalau bisa ikut kampanye mengurangi rokok, saya suka ya. Waktu di KBR saya kerjasama dengan lembaganya Bloomberg gitu untuk kampanye pembatasan tembakau gitu. Jadi ya sampai sekarang saya nggak merokok sih, walaupun masih banyak teman perokok ya nggak apa-apa juga. Apa alasannya bisa berhenti, Mas? 30 tahun terus bisa berhenti? Ini agak personal ya. Saya tuh waktu tahun 2003 itu anak saya umur 7 tahun. Dia mulai suka ikut camping saya. Masih SD itu suka mulai ikut camping terus dan apa tuh tiap kali liburan tuh saya ajak jalan, makin lama makin jauh gitu. Jadi pas saya ajak dia sampai ke air terjun Ciberem itu saya udah ngos-ngosan itu. Jadi saya bilang, waduh kalau anak saya pengen ke puncak saya nggak kuat ini. Jadi itu hari juga saya buang tuh rokok saya. Rokok sisa saya buang. Dan saya langsung berhenti, itu keringet dingin tuh karena dari 2 bungkus sehari jadi 0 itu, aduh darah kan agak kaget ya. Jadi saya keringet dingin. Tapi ya setelah itu saya senang karena bisa nemenin anak saya sampai ke Puncak Gede ya waktu dia masih kelas 5 SD itu. Manis ceritanya. Terus yang food as medicine, Mas? Nah, itu menarik tuh, Mbak. Sebetulnya sampai sekarang pun ya di masyarakat petani itu banyak yang masih memakai. Walaupun obat-obat modern tentu saja penetrasinya sampai desa ya. Tapi kombinasi itu menarik dan bisa kita temuin sehari-hari. Kalau orang mencegah flu, mereka punya apa? Kalau mereka sakit perut, mereka punya daun ini, daun itu. Dan banyak yang masih mempraktekkan. Jadi itu pengetahuan yang tidak hilang begitu saja ya. Bahkan waktu COVID ini saya heran juga. Mereka percaya bisa dicegah dengan hal-hal yang nabati gitu ya. Natural ya. Natural, ada yang mereka coba. Walaupun saya nggak berani ikutan, mendingan ikut vaksin gitu. Tapi ada salah satu karyawan saya yang sangat percaya itu di desa ini, dan dia takut vaksin, takut ini, tapi ya itu kayak gitu kan susah di apa ya, diikutin atau ya. Kita saya lihat dia percaya ya sudah gitu. Buktinya gimana enggak tahu. Tapi kalau KB itu masih ada yang suka percaya itu makan lencak itu menghambat apa ya, gerakan sperma ya. Jadi KB-nya dari makan lencak itu masih. Pak, lencak kan salah satu lalapan standar gitu di sini ya. Ya, apalagi orang Sunda ya, Mas. Iya. Lenca dan oncom jadi lapar.
Sebenarnya bagus sekali ya kalau maksudnya food as medicine ini, aku jadi malah pengen coba cecenet itu. Bikin jus seperti ramuan Mas Tosca. Cecenet vitamin C-nya memang tinggi sekali ya. Kalau itu misalnya penelitian di UGM itu ada ya. Vitamin C dan antioksidan atau apa memang tinggi. Problem cecenet ini sampai sekarang saya belum lihat yang budidaya. Jadi orang cuma cari ke hutan atau pinggir hutan dapat. Kalau di Jawa Tengah tuh banyak di Tegalan ya, galengan-galengan sawah tuh dapat. Tapi kalau yang sengaja budidaya kok, nah sebetulnya itulah fungsinya lembaga riset negara gitu ya, bikin bagaimana sih itu supaya jadi kebun yang lebih terencana gitu ya. Oke, Mbak Elsa, ada lagi? Terima kasih Uli. Oke. Selanjutnya Mbak Natali mungkin bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih Uli, terima kasih, salam kenal Mas Tosca. Pertanyaannya Kayaknya adalah, saya kenal deh Mbak Natali. Jauh dari zaman dahulu Zaman kala, bahula, iya. zaman bahula sampai udah lupa. Iya. Terima kasih Mas. Iya, ingat Mbak. Terus tambah tua Mas, Iya. tambah tua. Mas, hingga iki apa saatnya dunia sekarang khawatir soal ketahanan pangan ya, food security ya. Menurut Mas Tosca, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini cukup untuk address masalah ketahanan pangan ya? Karena satu, menurut saya kok mustahil ya kita di Indonesia tuh kelaparan atau ada hongerudem, itu mustahil karena kita begitu kaya akan macam-macam jenis pangan yang masih yang dahulu digunakan, tapi karena Pak Harto maunya kita semua makan beras semua ya. Nasi, beras, itu terlupakan. Jadi apakah ada perubahan di dalam pemerintah untuk menangani masalah food security ini, ketahanan pangan di Indonesia, dan berhasilkah merubah mindset itu? Itu satu. Terus yang kedua, COVID mestinya ada hikmatnya juga ya. Selama COVID kan banyak di antara kita kemudian urban farming, pada waktu begitu ada kesempatan kita juga pergi ke nyari alam. Apakah menurut Mas Tosca telah terjadi sedikit pergeseran pemikiran yang lebih menghargai alam semesta kita, alam sekitar kita? Apakah itu memberi secerca harapan menurut Mas Tosca? Atau cuma sebentar aja, nanti kita kembali lagi ke old normal, bukan the new normal? Mudah-mudahan sih nggak sementara ya perubahan itu. Memang yang kelihatan sih perubahan yang lebih mikro pada tingkat individu-individu ya. Tapi kalau itu bisa dijaga terus kan lama-lama jadi arus utama juga. Tapi kalau dari segi makro, polisi negara dan pemain-pemain utama saya kira kan belum ya. Belum corporate dan itu kan belum ada pergeseran. Jadi saya sih ya kita optimis saja Mbak, kalaupun ada kecil-kecil yang berubah, ada individu-individu lebih menyukai hutan, mau ikut nanam pohon, mau ikut healing di hutan ya. Saya kira itu bagus dan kita coba, saya ingin mencoba untuk memfasilitasi. Saya sekarang sering bikin wisata edukasi tentang hutan. Jadi orang bukan wisata ke tempat-tempat hiburan seperti biasa, tapi datang ke hutan, nanti mengenali pohon-pohon, atau juga merasakan udara yang beda ya, dan atmosfer yang beda. Saya minggu lalu baru kedatangan 10 orang itu, barista-barista dan roaster dari Oten Coffee. Kan mereka terkenal di Jakarta, di mana ya. Cuman ya banyak barista itu belum pernah lihat pohon kopi, yang hari-hari kerjanya nyeduh kopi. Jadi saya tawarin suatu wisata alternatif, kita jalan ke kebun, ikut panen, ngerasain susahnya panen kopi, dan
Kutu sampai buku mau diolah. tuh, Mas. Halo? Kutu buku mau juga katanya tadi. Oh, boleh, boleh. Kalau mau ikut wisata panen sampai bulan Juli masih ada. Kalau kopi itu tripnya 2 aja, wisata panen itu Mei, Juni, Juli, atau wisata nanam. Jadi nanti bulan-bulan November, Desember, Januari kita bantu petani dan ikut ngerasain nanam gitu. Menarik Kalau tuh, nanam tuh lebih menarik kayaknya. menarik ya, menarik gitu. Dan pohonnya bisa kita tandain pakai GPS gitu, jadi kapan aja kita mau lihat masih bisa. Oh, Gitu. bisa ya? Jadi kayak adopsi pohon. Nah, kalau yang non kopi, yang di hutan tropisnya sebenarnya kapan aja bisa. Jadi hutan yang di bukit-bukit yang dihutankan petani itu luasnya hanya yang sudah berhasil baru 38 hektar di Sarung gitu. Itu ada 22.000 pohon adopsi. Ada individual yang cuma 1 pohon, 2 pohon. Ada juga CSR dari Body Shop dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi itu bisa ditengok lagi pohonnya dan sekaligus merasakan ya perubahannya. Dulu gersang kebun-kebun sayur, sekarang udah jadi hutan gitu, dan belajar ngenalin pohon-pohon gitu jenisnya. Nama-nama yang di buku itu semuanya ada di hutan Sarongge. Terus soal food security, Mas, ketahanan pangan. Ya, kalau saya Bisa sih mengenai lebih percaya ke tadi kan Mbak Natali menyebut keragaman ya. Sebenarnya itu satu elemen yang paling dasar ya. Karena kita punya kekayaan yang beragam ya, kalau bisa ngikutin itu jauh lebih tahan sebetulnya. Tapi polisi kita belum mendukung. Di tingkat mikro individu-individu barangkali ada yang sudah mulai gitu ya. Saya sendiri di sini Desa Sarung ini kan enggak bisa nanam padi, Mak, terlalu dingin. Jadi kalau beras tetap pasti bertukaran sama desa-desa sebelah ya belinya. Tapi kita mengupayakan banyak makanan lain yang bisa seperti buah-buahan, enggak hanya sayur yang dijual untuk komoditi ya. Kalau kayak alpukat kan bisa dikonsumsi juga oleh petaninya, buah-buahan. kalau Tahia Foundation mereka mendorong sorghum sebagai pangan alternatif. Kelihatannya di NTT cocok ya? Sorghum di Indonesia Timur Cocok ya. dan itu sedang didukung oleh George Tahia keluarga. Jadi berarti ya kita masih sangat tergantung pada saat ini pada inisiatif pribadi, lokal, individu. Jadi bukan dari kayak di Thailand tadi sering disebut. Pemerintah Thailand sangat mendukung research. Almarhum Bumibol kan sangat concern, terkenal di dunia. Ya maka dari itu kita kalah. Produk-produk kita kan sebenarnya sama Thailand, hanyalah tidak dikembangkan atau malah ini take it for granted. Saking sugie, saking kayanya kita mengabaikan kekayaan kita, itulah sayangnya. Harus selalu Tahia banyak bantu sorghum ya, Mbak, di Jawa juga ada kan? Iya. Sama sagu Mas, di Papua lewat ANJ. Apa itu? Ya di Papua ya. Aku pokoknya mereka aktif. Oke, ada lagi Mbak Natalia mau ditanyakan? Tidak ada, Uli, itu aja pokoknya. Pokoknya apapun kita harus selalu optimis, harus selalu punya harapan. Apapun itu yang juga sulit. Setuju. Oke, lanjut ke Mbak Sasha ya, pertanyaannya. Silakan Mbak.
Terima kasih Uli. Balik lagi Mas Toska saya. Tadi saya juga lupa menyampaikan beberapa member yang hadir hari ini juga tidak di Indonesia. Ada yang Mbak itu di London, Mbak Elsa itu di Washington ya, kalau nggak salah ya Elsa ya, Washington DC. Lalu ada juga jauh. Udah pergi juga dari London. Mbak Halida Hatta kebetulan juga sekarang lagi di Amsterdam, lagi di Belanda. Jadi memang klub kita ini cukup aktif ya dimanapun berada gitu. Terutama yang di London atau di luar negeri itu mereka sangat berusaha untuk mendapatkan bukunya ya, karena nggak semua ada digital copy. Tapi Mbak bukunya Toska ini ada digital copy-nya ya At ya? You got the digital copy? Ada ya? Ada ya. Oke, jadi tadi saya lupa sampaikan itu. Jadi yang sekarang ikut ini tidak hanya dari Indonesia, ada dari mana-mana. Pertanyaan saya sih simple ya. Kan sekarang isu lingkungan very seksi ya, dan anak-anak muda kan memang senang sekali tentang hal-hal lingkungan, mereka ingin berpartisipasi, lalu juga ekowisata juga sekarang populer ya selama pandemi ini. Tapi saya sih lebih melihat mau bertanya mengenai segi popularitinya, apakah Mas Toska pernah ditawarkan bukunya untuk difilmkan? Karena menurut saya karakternya itu menarik sekali ya, Husni dan Karen bisa ngebayang love story-nya juga ya, juga background tentang lingkungannya juga very exciting. Apakah pernah ditawarkan untuk difilmkan atau di TV seri kan? Belum Mbak, belum. Tapi kalau ada yang minat boleh Mbak. Mungkin melalui Mbak Sasha nanti ya. Mbak Indrit saya nggak ada tuh, Mbak Indrit dari Fremantle dulunya dia. Oh iya benar. Mestinya sih menurut saya ya sangat menarik ya untuk difilmkan, terutama dengan isu lingkungan sekarang ini ya. Saya bisa ngebayang Karen itu diikat di atas bulldozer tuh visualnya sangat menarik. Eco warrior-nya itu ya. Pertanyaan berikutnya mengenai Eco Warrior itu sendiri, apakah Mas Toska kenal dengan Eco Warrior ini yang ada di Indonesia atau di luar negeri, karena di novel ini seperti real sekali ya apa yang mereka lakukan. Itu aja. Enggak, kalau kenal enggak sih Mbak, itu tapi Greenpeace memang menginspirasi saya. Sebetulnya yang adegan yang mengikat diri itu kan terjadi tuh di kapal di Pekanbaru terjadi. Memang bukan di bulldozer di tengah hutan, tapi waktu kapalnya mau ngekspor CPO kan pernah terjadi. Jadi kadang-kadang saya riwayat Greenpeace sangat suka saya, jadi perjuangan mereka untuk mempertahankan itu Pak, dan militan tapi juga strategis gitu. Kalau di Tamrin kan pernah nurunin bendera di Gedung Sinarmas itu dari atap tuh, kan nggak terduga semua anunya tuh ya. Jadi tapi kalau personal sih enggak, itu cuman ya rekayasa aja. Saya sedikit mau tanya juga tentang militannya ini terhadap lingkungan. Apakah almarhum Emi Wahid juga menginspirasi Mas Toska sebagai aktivis perempuan? Teman-teman Walhi saya banyak yang kenal pribadi ya. Jadi memang Walhi saya salah satu warrior di lingkungan, pahlawan lingkungan di sini ya. Setelah Mbak Emi ada Hidayati juga ada itu ya, yang sekarang juga masih aktif. Namanya Hidayati ya, Karen Hidayati. Jadi ya dari perkenalan itu ada Skepi juga militan itu dulu. Tidak sebesar Walhi tapi banyak kasus tanah itu dia dampingi, dan saya dekat dengan kasus-kasus yang mereka advokasi itu di pertambangan di Pongkor di mana itu Skepi. Dan ya jadi perjumpaan itu memberi kontribusi pada peneguhan karakter yang dibikin gitu. Jadi memang itu fix ya, tokohnya bukan sesuatu yang ada langsung gitu. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain, Mbak Uli. Terima kasih ya masukannya, kalau ada yang minat di video TV kan. Ya. I will try my best. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sasha. Selanjutnya ada Mona nih. Ayo Mona.
Boleh, silakan. Terima kasih Uli. Selamat malam Mas Tosca. Selamat malam. Selamat malam. Mas, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih ya, karena setiap halaman itu saya belajar sesuatu yang baru. Bahkan saya harus mencatat, karena begitu banyak ilmu yang saya dapat dari flora, fauna, kontrasepsi, sampai misalnya dari geografi, sejarah, dan bahkan peta ya. Jadi dari rumah kayunya mereka berdua sampai ke Ki Hujan melewati pohon rasamala dan segalanya. Dan yang terakhir juga menakjubkan buat saya adalah psikologi anak. Sampai karakternya Rena dan Anissa. Pertanyaannya, setiap saya membaca halaman tersebut dan saya mencatat apa yang saya belajar yang baru, saya selalu penasaran, Mas Tosca ini cara mencatatnya dan dokumentasinya agar semua informasi itu ada dan tersimpan, adakah cara khusus? Karena saya mau nyontek. Mbak, dari kebiasaan kerja jurnalisme aja. Jadi kalau ya biasanya saya ada block note gini. Jadi kalau ada yang saya anggap penting saya tulis gitu. Jadi tapi kalau risetnya kemudian dilengkapi dengan riset pustaka ya. Jadi mungkin sebagian saya juga udah lupa di situ. Detail-detail tentang apa itu pasti dari pustaka itu. Cuman saya yang justru khawatir detail-detail kayak gini apa nggak mengganggu ya sebagai novel ya? Terus terang Mas, untuk saya bacanya saya perlu waktu agak lama untuk mencerna. Jadi saya coba baca ngebut. Kalau saya baca ngebut itu mungkin untuk saya agak keberatan gitu. Saya agak terlalu berat sehingga saya kurang mencernanya. Jadi saya harus membacanya pelan-pelan, saya catat, lalu saya baca lagi. Jadi kayak saya melangkah dan saya ada napak tilas di mana saya jalan menuju dan yang sudah saya lewati. Gitu. Jadi makanya saya selalu bayangkan kalau misalnya Mas Tosca bilang catat di block note, ada berapa ratus block note, Mas? Lebih tebal block note nih jangan-jangan. Ya, karena saya ngebayanginnya pas Mas Tosca tulis itu pasti satu ruangan isinya post-it dan kertas di mana-mana. Ya, tapi ya saya tidak begitu bagus untuk dokumentasi. Jadi buku-buku itu mungkin sudah nggak ada. Tapi kalau masih diperlukan biasanya ya saya selesaikan gitu dari kan satu bab ya Mbak ya. Selesainya itu kan agak beda-beda topik dan karakter tumbuhannya gitu. Jadi biasanya saya selesaikan satu bab. Oh, okay. Tapi perjalanan Karen di hutan Sarung gitu, saya juga surprise ya ada temen saya kerja di Telkom tuh. Di hari senggangnya namanya Pak Anggun. Hari senggangnya dia suka mengorganisir traveling yang unik gitu loh. Jadi suatu hari dia punya ide untuk menawarkan traveling hutan berdasarkan tempat-tempat yang dikunjungi Karen dan Husin untuk apa tuh dilihat kembali gitu. Padahal sebenarnya itu fiksi aja. Cuman kalau kayak Ki Hujan gitu kan ada ya pohonnya, ada dinding ratapan itu ada sungainya ada. Yang saya surprise itu ada ini yang ikut cukup banyak, ada hampir 15 itu ada dari Inggris, dari Korea, dari Taiwan tamunya itu. Saya nggak tahu bagaimana cara dia mempromosikan ya Mas Anggun itu. Memang ada novel ini ada versi Inggrisnya juga. Tapi bahwa bisa menarik orang datang dari beberapa negara itu cukup surprise. Dan saya jadi guide waktu itu karena harus nganterin tempat-tempatnya di mana gitu. Langsung di-guide sama Mas Tosca ya? Iya Mbak? Ya langsung di-guide sama Mas Tosca ya? Iya, karena Mas Anggun juga kan nggak begitu tahu di hutannya. Nah, berapa lama sih Mas bikin buku ini? Menyambung pertanyaan. Nulisnya kira-kira 1 tahunan lah Mbak. Dengan udah dokumentasi lengkap pasti ya? Iya, 1 tahunan. Saya nulis mungkin 2011-an gitu, 2012 terbit. Oke. Mana ada lagi pertanyaan? Enggak, sekali lagi terima kasih Mas.
Saya Thank you. terima kasih juga loh, telaten baca segitu, saya takut orang bosan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mona. Jam sudah menunjukkan jam 19.53, menjelang jam 8. Mungkin ada nggak mau tanya nih sebelum sampai jam 8? Ada lagi kira-kira? Oh, Mbak Ati, silakan. Pertanyaan tambahan dong. Oke, silakan. Mas Tosca, tadi pertanyaan saya yang kedua, saya seperti Mbak Muna, waktu membaca saya senang sekali, tapi agak tersendat karena banyaknya informasi. Apakah Mas Tosca ada Instagram account atau apa yang bisa membuat ini semua dibagi menjadi 300 post gitu yang menarik untuk orang-orang yang kita bisa share juga, seperti misalnya contoh lalapan rasa mala gitu loh. Mungkin orang banyak yang nggak pernah tahu rasa mala tuh kayak apa sih sebetulnya, kan fotonya di sini hitam putih ya. Jadi susah membayangkannya, atau misalnya si Ki Hajar tuh kayak apa sih cantiknya waktu dia berjatuhan. Misalnya Mas Tosca pernah menangkap itu semua dalam kamera, misalnya bisa di-share, itu kan luar biasa, karena di dunia ini sekarang kan terutama generasi yang baru itu semua sangat tertarik dengan apalagi di Inggris ya sekarang. Kalau boleh dikatakan hampir di semua misalnya ada show ya, itu semua pasti stall makanannya tuh vegan di sini. Di Inggris itu luar biasa, yang namanya gerakan vegan itu luar biasa. Untuk anak muda mungkin ya, hampir 70-80% anak muda sekarang adalah vegetarian atau vegan. Jadi mereka itu sangat embrace, sangat memeluk mengenai mereka sangat memperhatikan mengenai lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya Mas Tosca ini bukunya untuk dibaca itu luar biasa syarat info, tapi kalau bisa dibagi menjadi foto atau film itu akan dahsyat sekali gitu loh Mas Tosca. Terus kemudian misalnya waktu mojito dibuat dari bahan versi sarongge gitu kan, wah luar biasa banget gitu ya. Kalau misalnya ada lalap, kita bisa cari makan lalap pucuk daun rasa mala kayak apa sih gitu. Itu jadi untuk orang misalnya untuk mengetahui makanan, tempat untuk wisata, segala macam itu kalau bisa disebarkan lewat sosial media itu dahsyatnya itu akan beratus ribu kali daripada satu buku ini gitu loh. Dan semua ini bisa di-share. Kita aja karena ada kutu buku harus membaca gitu. Tapi kalau orang bisa membacanya dibagi atas 300 satu tahun setiap hari lain-lain kan enak gitu loh Mas. Iya, itu menarik sekali. Terima kasih idenya, Pak. Saya belum kepikiran sih untuk bikin yang sistematis gitu ya. Memang sih kalau kadang-kadang sedang ada dan menarik, biasanya saya posting. Kan Instagram baru ya, waktu buku ini terbit saya belum ada Instagram. Tapi sekarang kadang-kadang misalnya ini Mbak, ada bab terakhir tentang bubukuan ya. Bubukuan itu kan tumbuhan endemik yang berbunganya 9 tahun sekali. Yang terakhir tahun 2019 itu berbunga itu. Jadi nanti harus nunggu tahun 2028 baru berbunga lagi. Nah, waktu tahun 2019 itu saya foto itu dan saya posting. Jadi kalau di Instagram saya secara berserak gitu kadang-kadang ada gambar bubukuan lagi berbunga tahun 2019, dan kalau mau lihat ini lagi tunggu 2028 gitu. Itu kadang-kadang saya bikin gitu. Tapi terima kasih inputnya supaya lebih sistematis tuh. Kalau ada waktu sama tenaga menarik juga, saya mau kerjain nanti. Instagramnya apa ya nama Tosca? Iya, Tosca Santoso ya. Tosca Santoso. Di postingan tahun 2019 misalnya ada bubukuan, tapi ya tidak sistematis, Mbak. Tidak sistematis. Tapi Mas, melanjutkan apa yang disampaikan Ati, ini spin off potentialnya tuh banyak sekali. Selain untuk edukasi ya, jenis-jenis tanaman yang berbeda itu juga bisa di spin
off untuk tur kuliner dengan bahan baku yang Mas Toska angkat, belum lagi tempat-tempatnya yang bisa dijadikan rute wisata pendidikan. Jadi potensinya luar biasa banyak dari satu buku dan informasi yang terkandung di dalamnya. Itu luar biasa. Nanti kita Kutu Buku menjadi klien terpertama deh kalau mau ada wisata kuliner ala Sarongge atau ada wisata wisata botanika. Saya terus terang ya, tidak ada satupun tanaman yang disebut Mas Toska itu yang aku kenal. Oh, begitu? Saya orang kota Totok, blas nggak ada yang aku kenal. Oh. Jadi rumput laut ada dong. mengaku dosa. Mas Toska harus ya. Iya, Mas Toska harus mengundang salah satu chef untuk diundang untuk dikasih tantangan bagaimana menciptakan makanan atau minuman dari itu semua. Itu luar biasa itu. Menarik banget tuh. Iya, karena Iya, ada itu kan ada, yang di betul, itu kan ada chef dari Papua. Oh, sorry. ya siapa Hati-hati, go ahead. enggak seperti Enggak, ada di Papua Latin. tuh ada chef. Charles Toto. Siapa Inggita? Charles Toto. Iya, harus ada yang chef yang diundang dan untuk memperkenalkan semua itu. Ada ya ada di cerita Chef Stable itu dari Amerika Latin, dia tuh membuat masakan semua dari segala macam makanan-makanan yang dia ketemukan di hutan. Jadi bukan dari pasar tapi semua dari hutan. Mbak Uli, aku boleh nanya nggak? Boleh. Mbak Ati udah selesai pertanyaannya? Udah, terima kasih. Oke, dilanjutkan dengan Mas Farhan. Silakan. Mas Toska, makasih Mbak Uli. Mas Toska, saya tuh kalau baca buku apalagi fiksi, saya selalu berusaha relate dengan beberapa sosok yang ada di dalam situ. Dan itu yang membuat saya merasa relate terhadap buku tersebut dan kisah-kisahnya. Banyak sosok yang sangat menarik di buku-buku ini. Di buku ini, salah satunya adalah Abah Rosidi, kakeknya Husin. Dalam beberapa bagian, Abah Rosidi ini menjadi sosok sentral, menjadi pusat perhatian di Husin, bahkan kemudian menjadi salah satu focal point antara bagaimana menceritakan hubungan antara si Husin sama Khairul. Pertanyaannya adalah, seberapa penting sih sosok seorang Abah Husin ini, dan seril apa sampai kemarin saya baru tahu ternyata Mas Toska bikin bukunya khusus tentang si Abah Rosidi ini. Tolong ceritain dong, Mas. Ya, terima kasih Kang Farhan. Itu tapenya enak banget tuh yang dibawa itu. Buatan wakil wali kota Bogor tuh. Enak. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, kalau yang buku Rosidi itu liputan, Mas. Jadi itu memang apa adanya itu ya. Sedapat mungkin saya rekonstruksi dari fakta yang bisa saya gali kembali tentang jalan hidupnya Rosidi ya. Kalau buku Rosidi itu memang biografi ya. Jadi basisnya jurnalisme kalau itu. Enggak dikarang-karangin. Tapi kalau di dalam novel dia karakternya difiksikan sedikit, tidak sama persis dengan profilnya Pak Rosidi ya. Tapi memang saya buat untuk jadi cerita pengikat Husin Karen dengan cerita Sarongge itu di fiksinya itu. Sebagai pribadi saya kenal sampai beliau meninggal ya 4 tahun yang lalu, dan pribadi yang menurut saya luar biasa lah. Dia seorang korban salah tangkap dari tahun 65. Jadi ceritanya dia itu sedang main ke rumah pamannya dan tentara sedang menggerebek rumah itu nyari pamannya gitu ya, yang seorang pengurus organisasi serikat buruh perkebunan pamannya itu. Pamannya lari jadi yang ditangkap dia. Gitu. Dan tentara itu mengatakan sesuatu yang
diingat betul sama Pak Rusidi, ya sudah, kamu gantiin paman kamu aja ditahan kamu. Nah, itu sejak hari itu dia 13 tahun menjadi tahanan, dan akhirnya di Sarongge itu dia ditahan terakhirnya di Sarongge. Jadi waktu tahun 78 dia dibebaskan bersama tahanan-tahanan politik yang lain itu, Pak Rusidi nggak mau pulang ke asalnya di daerah Sukanegara ya. Jadi dia terus tinggal di situ sampai meninggal 4 tahun lalu. Jadi waktu saya sering bolak-balik ke hutan untuk program reforestasi itu selalu lewat rumah dia, Kang Farhan. Jadi perjumpaan yang nggak sengaja, kemudian saya gali cerita dia dan wawancara dan ajak menelusuri lagi tempat-tempat dia pernah ditahan selama 13 tahun itu, tidak hanya di Sarongge, sampai ke desa asalnya dia. Jadi yang buku kemarin Kang Farhan beli itu memang biografi ya, hasil liputan. Oke. Lalu mengapa sosok itu digunakan di fiksi berjudul Sarongge ini? Kang, sebab dia sentral lah untuk Sarongge sebetulnya, karena dia membuka hutan ya atas paksaan tentara ya tahun 66-67 itu, dia membuka hutan di situ, orang yang pertama tinggal di sana. Jadi ya saya tanpa sadar mengikutkan dia dalam cerita fiksi karena menurut saya menarik sekali orang ini dan bisa memperkaya cerita gitu, memperkaya cerita dari fiksinya. Tapi waktu novel itu terbit, saya nggak puas gitu ya tentang profilnya, jadi saya putuskan untuk liputan ulang, menggali sampai tempat dia lahir gitu, kita kunjungi lagi. Itu saya 6 bulan liputan khusus Pak Rusidi itu. Jadi saya tinggal nyewa tempat dekat rumah dia, lihat sehari-harinya, dan buku itu terbit tahun 2016 sebelum dia meninggal. Dan oleh pengadilan di Den Haag, yang pernah dengar ya, pengadilan rakyat di Den Haag tentang 65 itu, buku Rusidi digunakan sebagai salah satu bahan karena cukup jarang dokumentasi tentang peristiwa 65, penahanan-penahanan itu yang di Jawa Barat sedikit sekali ceritanya. Jadi waktu buku Rusidi terbit, mereka minta itu untuk bahan. Saya juga diundang seminar tentang pengadilan itu di Universitas Parahyangan ya. Jadi ternyata cukup berguna mendokumentasikan itu sebelum beliau wafat. Dan sekarang saya sebenarnya sedang penasaran menulis ulang sedikit fragmen tentang hidup Rusidi itu, tapi dari sudut pandang istrinya yang sudah almarhum juga, Ibu Oneh itu. Itu menarik sekali Kang Farhan. Saya kemarin sempat cerita nggak sedikit tentang Ibu Oneh? Belum pernah. Nah, Bu Oneh ini waktu Pak Rusidi ditahan, itu kan diangkut pakai truk gitu, dia lari-lari cuman bawain sarung supaya ada bekal lah Pak Rusidinya. Tapi terus setelah itu berbulan-bulan dia nggak dapat kabar kan, nggak dapat kabar tentang itu gimana ya. Penahanan tahun itu kan memang biadab betul ya, semua orang ada yang dibunuh, ada yang ditahan. Di Cianjur itu 5.000 loh petani yang ditangkepin tanpa proses hukum itu. Nah, si Oneh ini bilang kepada ayahnya, saya mau cari suami saya, mati atau hidup, saya mau ketemu. Terus dilarang sama ayahnya kan, tapi dia nekat. Dan itu jalan dari desa ke Cianjur itu belum ada jalan mobil, Kang Farhan, tahun 65 itu. Jadi dia itu jalan kaki. Jalan kaki dari desanya itu nggak bisa langsung kan, karena jauh dan juga nggak ngerti harus kemana. Dia tuh kayak etape gitu, berhenti di desa apa, kerja dulu, pindah lagi desa apa, terus sampai mencapai Cianjur dan mencari tahanannya Rusidi. Ketemu di desa Panembong. Panembong itu kalau sekarang ya sekitar kota Cianjur lah, ada nama Panembong itu.
setelah ketemu, si Oneh ini minta izin sama kepala penjara supaya dibolehkan nemenin Rosidi di dalam tahanan. Dikasih izin, jadi dia tinggal menjadi tahanan atas kemauannya sendiri. 2 orang anaknya itu lahir di dalam sel, di dalam tahanan itu. Wow. Jadi saya mau menulis ulang dari versinya Oneh nanti. Oh, menarik juga nih, Mas Toska. Kalau bisa nanti bukunya jangan terlalu fakta, harus dijadiin agak fiksi sedikit biar dramanya Memang seru. mau nggak mau harus fiksi, Kang, karena beliau udah meninggal. Saya nggak bisa wawancara ulang kan. Mau nggak mau harus fiksi. Aduh, aku terharu loh dengan cerita begitu. Gila ya. Thank you. Makasih Mas Toska. Sama-sama, Mas. Oke, Mas Farhan. Ini sudah jam 8, tapi masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Inggita. Boleh ya, Mas Toska ya? Iya, silakan. Ayo Inggita, silakan. Ini bukan buku Rosidi bisa di-download di website Kopi Sarung dia. Oh, ada ya? Ada. Buku Rosidi ada. Oke. Silakan Mbak Inggita. Silakan. Mau nerusin Mbak Ati nih, mau setor spin-off. Saya ada usulan bikin cerita lanjutannya Rena dan Anissa. Oh. Lagi Saya belum punya ide tuh. Seperti serial dan franchise Dora the Explorer. Karena semua pesan dalam Sarongge ini penting sekali untuk disampaikan, apalagi ke anak-anak. Saya aja baru tahu dari buku ini bahwa Edelweiss itu juga terancam. Oh, Untuk terancam banget. Edelweiss Papandayan saya nggak metik-metik. Bahkan saya juga baru tahu macan tuh beda sama harimau, kirain semua sama. Sama-sama meong. Beda kan? Kirain semua sama meong. Bukan meong Kajajadan. Sarongge ini kan sebenarnya modal untuk menggalang dukungan ya untuk aktivisme lingkungan. Nah, yang terjadi apa tuh Mas Toska? Apa efektif apa enggak? Kan Sarongge ini selesai ditulis tahun 2012. Iya. Fast forward ke hari ini 10 tahun kemudian, apakah isu-isu konflik lahan, konservasi melawan industri ekstraktif itu ada progres apa makin mundur? By the way, buku semua puisinya keren. Terima kasih. Acara pembacaan puisi Sarongge nih ala kutu buku. Sayangnya sih nggak ada perubahan yang membaik ya dalam penataan hubungan dengan lahan, dengan hutan. Saya kira ya ada usaha-usaha ya, tapi tidak fundamental gitu. Misalnya ya deforestasi tetap ada walaupun skalanya menjadi lebih kecil. Mungkin juga karena yang bisa dibongkar menjadi sedikit kan. Dan sekarang kan seperti geser ke Papua deforestasinya. Dulu Sumatera terus Kalimantan, sekarang Papua. Jadi tidak banyak perubahan. Yang saya senang buku ini kadang-kadang mengejutkan saya karena menginspirasi. Ada anak muda tidak banyak tapi setelah baca itu dan tertarik ingin lihat hutan, dan itu buat saya pribadi ya capaian-capaian begitu yang menyenangkan sih. Jadi kalau perubahan besar sih sepertinya belum ada. Belum nyampe ya? Belum. Madesu. Oke. Kita ada lagi? Makasih. Satu lagi nih dari Mbak Iren. Silakan Mbak Iren. Selamat malam Mas Toska, suara Selamat saya malam. kedengaran? Salam kenal, nama saya Irena, saya dari Jakarta. Klub Kutu Buku ini kan sebulan sekali mengadakan Zoom dengan penulis yang berganti-ganti. Dalam beberapa bulan terakhir ini kayaknya udah cukup sering buku yang dibahas itu kebetulan menyerempet 1965. Ini kebetulan ada Mas Farhan di sini. Kan Mas Farhan sekarang anggota legislatif ya. Kalau boleh ini pada dua-duanya saya mau bertanya nih. Kalau saya kan sama sekali bukan aktivis. Saya seperti Mbak yang tadi
100% orang kota, lahir besar di kota, dan pekerjaan saya juga swasta, bisnis keluarga. Jadi hal-hal seperti ini bagi saya adalah hal yang asing. Saya mau tanya ya, kalau udah semakin banyak isu seputar 65 disebut dalam banyak buku, kenapa dari pihak pemerintah itu kok tidak meluruskan sejarah ini dalam buku-buku teks pelajaran anak sekolah? Itu aja sih saya mau tanya. Bagaimana pendapat Mas Tosca ataupun Mas Farhan yang sekarang ada di legislatif? Terima kasih. Nah, itu mesti tanya Mas Siapa yang Farhan. menjawab? Mas Farhan? Oke. Makin seru nih pembicaraan. Ada di parlemen itu, yang menguasai parlemen itu adalah pemikiran-pemikiran sangat konservatif. By all means adalah konservatif keagamaan. Jadi semua politisi yang ada di DPR itu harus mau tidak mau ikut arus konservatisme keagamaan. Nah, tentu artinya konservatisme keagamaan itu artinya adalah anti komunisme. Nah, kalau sampai ada satu saja, contohnya Mbak Rika Ciptaning itu bikin buku ya bahwa dia bangga menjadi anak PKI, itu menimbulkan sebuah gelombang kontroversi yang luar biasa. Padahal dia sudah ada di partai yang bisa dikatakan paling egaliter, yaitu PDIP. Nah, tetapi pada saat bersamaan kita tidak mungkin bisa kemudian menganggap hal ini perlu dibongkar lagi, walaupun semua orang tahu secara politik ini belum selesai. Dan pekerjaan rumah kita itu tidak hanya pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 65 pada masa revolusi PKI itu, tetapi juga terjadi pada tahun 84 di Tanjung Priuk, tahun 93 di Lampung, kemudian tahun 98 di Solo, di Jakarta, dan di beberapa kota lain. Nggak bisa kita ungkapkan gitu, karena sebetulnya mereka-mereka yang bahkan 27 Juni 96-nya tidak pernah bisa diungkapkan. Karena sebetulnya mereka-mereka yang terlibat sebagai pelaku maupun sebagai korban sekarang sudah bersekutu. Maaf, saya mau tanya ya. Suara saya kedengeran ya. Saya kan memang lahir setelah tahun 1965 ya. Dan saya semasa saya sekolah SD sampai SMA itu kan era Orde Baru ya. Jadi selama saya bersekolah dibesarkan itu yang ada di dalam pikiran kita, yang tertanam di pikiran kita dari sekolah-sekolah ya. Saya kan sekolah Katolik ya, jadi kan konservatif juga. Yang tertanam di pikiran kita itu adalah komunis sama dengan ateis. Nah, apakah ini benar gitu kan? Kalau komunis sama dengan ateis, mungkin yang duduk di legislatif dan adalah orang-orang yang agamais yang sangat konservatif menjadi anti dengan komunis. Cuman saya sendiri kan nggak pernah belajar buku-buku soal Marxis dan sebagainya. Apakah komunis sama dengan ateis, itu aja saya juga nggak tahu gitu. Terus satu lagi juga ini ya, taruh katalah misalkan komunis itu sesuatu yang salah, yang tidak baik gitu ya. Tapi kan bahwa ada korban yang salah tangkap, yang salah bunuh dan sebagainya, itu kan sebetulnya kan sesuatu yang harus diluruskan dalam sejarah gitu. Itu belum lagi satu isu yang lain lagi ya. Isu yang lain lagi adalah kenapa kepemimpinan berganti dari Soekarno ke Soeharto tanpa langsung ada pemilu yang cepat. Itu kan dan Soekarno-nya juga nggak pernah dibahas dalam textbook ya, tapi kalau saya baca di luaran itu kesannya setelah tahun 1965 Bung Karno itu jadi tahanan rumah ya kalau nggak salah ya, karena untuk ke dokter gigi pun dia sulit gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu kan kenapa gitu kita nggak pernah tahu, nggak pernah diluruskan gitu. Itu suatu hal yang bukan soal agamais konservatif ya, itu kan hal lain lagi gitu, tapi itu juga tidak diluruskan. Kalau soal tragedi yang lain lagi kayak 27 Juli yang PDIP, terus yang Tanjung Priuk, terus yang tahun 98 juga yang ada kerusuhan dan banyak yang jadi warga sipil yang jadi korban, termasuk keturunan Tionghoa menjadi korban, itu juga nggak pernah diluruskan gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Kesannya jadinya ya gimana ya? Saya kan orang awam ya, kesannya jadinya yang diurus apa ya?
Mbak Iren, mungkin kita ini ya out of the topic dulu nih. Iya, agak keluar topik. Iya, sorry. Mbak Iren, aku hanya memberikan komentar pendek aja supaya Mbak Iren juga bisa mencari tahu. Mbak Iren, tinggal di-search aja di Google tentang film mengenai korban 98 itu banyak sekali. Kemudian dokumentasi tentang korban 65 itu banyak sekali. Dan semuanya adalah dokumen-dokumen yang merupakan saksi mata. Tetapi tidak pernah kemudian dijadikan sebagai dokumen, atau enggak, dokumen-dokumen ini bahkan ada beberapa sudah menjadi dokumen lembaga negara. Tetapi tidak pernah dieksekusi sebagai sebuah kebijakan. Dan kalau Mbak Iren sekarang pengen belajar tentang komunisme, Mbak Iren mesti keluar Indonesia. Karena penetapan MPR tahun 1967 belum kita cabut bahwa ajaran komunisme, Marxisme, serta Leninisme tidak boleh dipelajari di Indonesia. Itu masih belum dicabut sebagai salah satu. Terima kasih Mas Farhan. Mungkin jawab aja. Mbak Iren, nanti kita diskusi lagi di tempat lain. Di luar buku ini aja ya, biar lebih enak. Udah jam 20.19, saya akan tutup dengan pertanyaan terakhir dari Elis. Terima kasih loh Mbak Iren, mohon maaf kalau nggak berpanjang. Oh iya, nggak apa-apa. Saya kebetulan karena ngelihat ada Mas Farhan yang anggota legislatif, jadi terpikir aja. Kita bahas di luar dari sini aja ya. Iya. Terakhir dengan Elis, saya itu kita akan tutup diskusi ini. Silakan Elis. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi saya nunggu Inggita yang menanyakan, tapi ternyata belum tersampaikan yang kita bicarakan di WhatsApp tentang nasib jurnalis yang mewartakan kejadian yang di Sukumarin ya. Ditulis tuh di bab berapa ya? Halaman 326 lah. Yang meninggal ya, yang wartawan lokal di Papua menulis secara kritis tentang food estate itu, Merauke gitu. Nah, dikaitkan dengan Mas Tosca sebagai pendiri Aliansi Jurnalis Independen, Mas. Kan ada penghargaan Udin bagi wartawan yang mengangkat cerita-cerita sedih dan tragis, tapi mereka juga berakhir tragis gitu. Sebagai bayaran atas kekritisan mereka mengalami kekerasan dan sampai dibunuh kan dalam kasus Udin waktu memberitakan di Bernas gitu. Nah, Aji dengan Udin Award dan sekarang juga ternyata masih kejadian Mas Tosca, kejadian jurnalis yang hilang lalu dibunuh gitu ya, nggak tahu rimbanya. Sampai hari ini ya, Inggita tadi share berita tentang jurnalis Inggris di Amazon. Nah, pertanyaan saya, Mas Tosca, apakah Mas Tosca sebagai orang yang optimis tapi juga realistis itu melihat masih Zoom saya. Nasib para jurnalis di Indonesia yang mengangkat isu lingkungan gitu ya, kerusakan lingkungan dan banyak yang tidak suka dengan hasil laporan itu seperti apa ya Mas gitu. Kita sih berharap si Udin Award itu udah nggak ada lagi, yang artinya tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan, tapi kan nggak seperti itu realitasnya gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Maaf, pertanyaan terakhir malah agak-agak bleak gitu ya, gelap dan menakutkan, tapi ya kita perlu bertanya juga soal ini. Terima kasih Mas. Iya, saya kira memang walaupun inginnya optimis, tapi faktanya memang risiko seperti itu masih selalu ada ya, Elis ya, tentang wartawan yang dianiaya, bahkan sampai dibunuh karena liputannya itu. Jadi saya menduga sih Udin Award masih akan terus, walaupun kita inginnya tidak ada lagi korban seperti itu ya, masih akan terus untuk coba nanti kita lihat bulan Agustus, pasti ada aja yang
setidaknya kandidat gitu ya untuk Uden Award itu. Memang ada beberapa tahun yang bolong waktu itu, tidak ada pemenangnya, itu pernah juga. Tapi saya kira sih selama model kekuasaannya masih oligarki dan dengan pengusahanya begitu erat gitu ya, kontrol publiknya kurang, itu biasanya ada aja yang liputan itu menjadi masalah buat mereka. Dan karena wartawan juga tidak akan berhenti, generasi baru terus datang dan wartawan-wartawan muda lebih berani ya. Jadi saya kira sayangnya kemungkinan terjadi korban akan ada terus ya. Oke, terjawabkan ya, Elis. Gimana kalau kita sudahi diskusinya malam ini? Terima kasih untuk foto. Mas Tosca. Sebelumnya Terima kita kasih ya. foto bersama dulu dengan bukunya. Siapa ini yang mau motret? Ingita. Siapa? Jangan aku aja. Jadi siapa yang mau ini? Ada yang bisa motret? Saya nggak bisa. Aku udah Tunggu, coba aku. Iya, coba. Bati. Tunggu. Oke. Satu. Bisa. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, tunggu. Aku harus screenshot nih ceritanya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih Mas Tosca atas waktunya. Bulan Agustus kita berkunjung Mas Tosca, katanya Kutu Buku. Nah, ini ada ide pada mau nge-trip ke sana, nanti tinggal di-arrange aja dengan Mbak Elis dan Ingita kali ya. Ayo. Oke, terima kasih. Ditunggu ya, ditunggu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Tosca. Sampai jumpa. Selamat malam semua. Bye. Terima kasih. Semuanya Mas Tosca. Terima kasih.